Romo-romi yang terkasih, keterlibatan gereja merawat kehidupan begitu kuat hadir dalam pengalaman para murid Yesus dalam perjamuan terakhir. Perjamuan atau makan bersama ternyata tidak sekedar sebuah meja hidangan dan jamuannya, atau tidak sekedar minuman yang enak dengan segala mereknya, tetapi lebih dari itu, perjamuan bersama Allah berarti kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Merawat kehidupan tidaklah sebuah slogan kosong, tetapi dibuktikan Yesus dengan mengajarkan teladan simbolik melalui pembasuhan kaki para rasul dan melalui roti dan anggur. Ia melahirkan sebuah tiang ingatan sebagai tubuh dan darahnya sendiri. Tubuh dan darah tidak sekedar bahasa pemanis bibir, tetapi menjadi bukti dari kesetiaan hidup setiap orang yang mengikuti Kristus dan segala jalan kasih dan jalan salib. Inilah makna Kamis Putih. Di dalamnya ada putih kasih yang membara dalam sikap berkurban dan sikap berjaga-jaga seorang murid hingga akhir zaman. Saudara-saudari para seminaris yang terkasih, malam ini terasa begitu indah dalam komunitas seminari Bunda segala bangsa ini, ketika kita boleh merayakan pengalaman Allah bersama manusia dalam perjamuan makan yang terakhir. Sungguh sangat manusiawi dan alamiah ketika kita ingat akan kenangan kebersamaan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga, bapak mama, orang tua, adik kakak, dan juga sahabat yang dekat dengan kita. Hubungan darah yang begitu dekat dan juga hubungan persaudaraan, persahabatan yang mendalam membuat kita enggan berpisah dan selalu mau bersama. Begitu banyak acara perpisahan yang mengharukan dan menggetarkan. Maunya kita selalu bersama dan tak terpisahkan dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Pengalaman kematian orang-orang terdekat juga menggambarkan kesedihan yang mendalam, yang membahasakan sebuah kerinduan betapa kita tak mau berpisah, apalagi berpisah sampai tak dapat berjumpa secara fisik lagi. Kisah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya adalah sebuah wasiat keselamatan yang mengagumkan. Betapa Allah tidak meninggalkan manusia, melainkan selalu hadir dalam kenangan yang kudus dan bernilai, yakni kurban misa, ketika Yesus mempersembahkan hidupnya kepada Allah yang mendatangkan keselamatan yang abadi bagi manusia yang hina. Para seminaris, saudara-saudari terkasih, apa yang boleh kita petik dari perayaan malam Kamis Putih ini tidaklah jauh dari makna kenangan yang selalu hidup dan menyelamatkan. Dalam setiap perayaan Misa Kudus, kita tentunya mengalami betapa banyak orang Kristiani yang mulai tidak peduli dengan kurban Misa Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus dengan tidak percaya pada kuasa Tuhan dan darah Kristus. Ini memang sebuah hal yang menyedihkan ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mau bersandar pada kekuatan kasih Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. Kisah Keluaran menggambarkan model kebersamaan makan bersama orang-orang Israel pada masa Perjanjian Lama. Konteks perjamuan itu adalah situasi perbudakan orang-orang Israel di tanah Mesir dengan latar belakang bangsa dan agama yang berbeda. Orang Israel percaya pada Yahweh, orang-orang Mesir percaya pada dewa-dewa.
dalam situasi perbudakan di tanah penjajah inilah, Musa dan Harun mendengarkan bisikan suara Yahweh yang melindungi semua orang Israel yang taat pada perintah Yahweh. Perjamuan orang Yahudi itu mengungkapkan terima kasih pada Yahweh yang lewat depan rumah mereka yang telah ditandai dengan darah anak domba. Malaikat maut hanya membunuh anak sulung orang Mesir, sementara rumah orang Israel aman karena kasih setia Yahweh. Makan bersama dalam rumah tidak lagi sekadar soal perut, tetapi soal cinta kasih dan pewarisan kebaikan dalam sejarah keluarga. Orang tidak lupa pada kebaikan Allah dan juga senantiasa menjaga nama baik keluarga dengan hidup yang baik dan benar. Inilah kekuatan perjamuan, yakni persekutuan dalam Allah di tengah kerapuhan dan keterbatasan manusia itu sendiri. Rasul Paulus dalam peneguhannya bagi umat di Korintus juga meneguhkan makna kebersamaan di dalam Kristus bukanlah sekadar basa-basi ritual belaka, melainkan kesempatan untuk menimba berkat dari dan rahmat Allah dalam hidup manusia yang rapuh dan terbatas, yang penuh dengan noda dosa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Kamis Putih tidak sekedar ritual liturgis semata, lalu kita lupa pada makna sesungguhnya, yakni belas kasih dan pengampunan Allah yang boleh kita alami setiap hari. Kamis Putih sungguh hadir sebagai kekuatan bagi kita orang beriman, agar selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam hati nurani kita, dalam hidup berkeluarga dan berkomunitas, hingga hidup di tengah masyarakat luas. Pengampunan akan selalu kita rasakan, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Roh Kudus yang terus membimbing kita untuk berdoa dengan cara yang benar dan tulus. Selaras dengan amanat Injil Yohanes, kita pun diajak untuk memperjuangkan 3 hal ini dalam komunitas kita, semenari bunda segala bangsa dan dalam seluruh ziarah panggilan hidup kita masing-masing. Pertama, marilah membangun persekutuan, persaudaraan dan persahabatan yang tulus dalam setiap jejak kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Hidup bersama itu indah, hidup bergereja itu juga baik. Tradisi makan bersama, duduk bersama dalam keluarga, dan juga saling menguatkan dan meneguhkan satu sama lain, hendaknya kita perjuangkan selalu di tengah krisis perhatian saat ini. Hidup bersama sebagai seorang pembina harus nampak dalam duduk bersama, makan bersama, dan sharing kehidupan bersama untuk saling meneguhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Demikian pun para seminaris harus menjelmakan tema misa pada hari ini, merawat kehidupan dalam kasih gereja. Yang kedua, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap pergulatan dan perjuangan hidup kita. Sukses, kaya, dan berkuasa bukanlah menjadi jaminan bahwa kita adalah orang yang paling hebat karena kekuatan kita sendiri. Kita pun masih diajak untuk merendah dan bersandar pada kekuatan kasih Allah yang walau tak kelihatan namun begitu nyata dalam hidup kita. Hidup sebagai seorang seminaris harus bisa membawa kita pada cara hidup sederhana, bekerja keras dan total dalam belajar atau mengembangkan bakat minat kita. Seminaris yang tidak saja unggul dalam kemampuan intelektual, tetapi unggul pula dalam kepribadian, karakter, dan kematangan afeksi. Ketiga, marilah kita membiasakan diri untuk mencintai perayaan Ekaristi atau misa kudus dalam hidup kita setiap hari. Kurban misa sebagai kenangan perjamuan Yesus dengan murid-muridnya, sebagai kenangan kasih Tuhan dalam untung dan malam hidup kita, serta dalam kegagalan dan keberhasilan. Misa yang kita rayakan
bukanlah karya keangkuhan manusia, melainkan karya kasih Allah bagi kita. Kamis Putih akan senantiasa bermakna penuh kenangan ketika kita tunduk dan merendah di hadapan Tuhan, serta mengangkat muka dalam hati dan hati kita pada misteri tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan kita dari lika-liku kehidupan yang tidak mudah. Selamat merayakan perjamuan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga dan komunitas semenari kita. Tuhan memberkati kita. Amin.